Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Atawati. Saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Interferensi Leksikal pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dan implikasinya dalam pembelajaran debat kelas 10 SMA. Pertama, saya akan memaparkan latar belakang masalah. Jadi, sosiolinguistik ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari bahasa dan masyarakat. Kajian sosiolinguistik ini digunakan dalam bermasyarakat untuk berkomunikasi kepada orang lain. Sosiolinguistik memiliki ruang lingkup yang cukup beragam. Salah satunya adalah interferensi. Interferensi yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah interferensi leksikal. Interferensi leksikal ini merupakan masuknya unsur yang berupa kata ke dalam bahasa lain yang digunakan oleh penutur wibahasawan. Interferensi leksikal terjadi apabila si penutur bahasa Indonesia juga menguasai bahasa Inggris dengan baik. Interferensi leksikal terbagi menjadi 5 jenis kelas kata, yaitu kelas kata verbal, kelas kata adjektiva, kelas kata numeralia, kelas kata pronomina, dan yang terakhir ada kelas kata nomina. Interferensi leksikal ini diucapkan oleh penutur dan mitra tutur secara tidak sadar karena keahliannya dalam berbahasa. Hal ini yang menyebabkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan konteks tuturan. Penelitian ini berfokus kepada tuturan pada podcast Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim. Interferensi leksikal memiliki peranan penting dalam menentukan kosakata dalam tuturan yang akan dituturkan, sehingga penelitian ini memiliki implikasi dalam pembelajaran teks debat. Teks debat sendiri merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih yang membahas suatu masalah dan masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Teks debat secara tidak sadar maupun sadar itu peserta debat sudah melakukan kegiatan berbahasa yang berposisikan sebagai penutur dan mitra tutur. Penelitian ini membantu peserta didik dalam mengembangkan kosakata yang dimilikinya sehingga tidak terjadi penyimpangan bahasa kembali. Kegiatan pembelajaran dalam teks debat bisa menyuruh peserta didik untuk melakukan teks debat. Dengan seperti itu, peserta didik bisa menjadi lebih aktif, lebih antusias, dan lebih bertanggung jawab atas tugasnya. Peserta didik akan berusaha untuk menyusun tuturan yang akan digunakan dalam praktik debat di depan kelas nanti dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Berikutnya ada rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimanakah interferensi leksikal yang muncul pada tuturan podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim, dan yang kedua, bagaimanakah implikasi interferensi leksikal yang muncul pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dalam pembelajaran debat kelas 10 SMA. Dan yang selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini ada sosiolinguistik, ada peristiwa tutur, kedwibahasawan, interferensi, dan juga implikasi. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, di sini ada Fauziati tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Inggris, kasus pada buku LKS Bahasa Inggris untuk SLTP di Surakarta. Hasil penelitian ini terdapat 4 jawaban dari permasalahan yang diajukan, yaitu jenis-jenis interferensi gramatikal, frekuensi, total interferensi gramatikal, dan faktor penyebab terjadinya interferensi. Dan yang kedua ada Putri dan 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Interferensi Leksikal Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas 5 SD Negeri Bukit Raya tahun pelajaran 2016-2017.
hasil penelitian dari sekolah tersebut itu terdapat 2 bahasa yang digunakan secara bergantian. Dengan seperti itu, terjadilah interferensi leksikal. Dan yang terakhir ada Rofi Hasibuan tahun 2019. Dalam jurnalnya yang berjudul Interferensi Bahasa Batak Mandailing dalam tuturan berbahasa Indonesia pada acara Pertemuan Masyarakat Mandailing Kota Jambi. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya jenis interferensi bahasa Batak Mandailing Kota Jambi terdapat 5 jenis interferensi gramatikal dari aspek morfem, kata, frasa, dan kalimat. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini pertama, sini dijelaskan judul penelitian, yaitu interferensi leksikal pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dan implikasinya dalam pembelajaran debat kelas 10 SMA yang menghasilkan 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, interferensi leksikal yang muncul pada tuturan podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim, dan yang kedua, implikasi interferensi leksikal pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dalam pembelajaran debat kelas 10 SMA. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan mengkaji teori tentang interferensi leksikal. Data hasil penelitian ditemukan dengan cara pengumpulan data, menjaring data, lalu menarik kesimpulan ke dalam kartu data. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat 36 jenis kelas kata yang ada di podcast YouTube Deddy Corbuzier. Metode penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu ada termasuk deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis objek dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan dan mitra tutur dalam podcast YouTube tersebut. Data penelitian ini diambil dari podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan teknik catat yang berupa penggalan tuturan pada podcast YouTube Deddy Corbuzier. Teknik simak merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyimak podcast tersebut, sedangkan teknik catat merupakan teknik yang digunakan untuk menjaring data dengan cara mencatat hasil simak ke dalam kartu data. Tujuan penelitian ini dengan deskriptif kualitatif adalah untuk menganalisis data yang diteliti untuk memperoleh data yang diinginkan. Hasil dan pembahasan ini ada 2 jenis interferensi leksikal yang terdapat pada tuturan podcast YouTube Deddy Corbuzier. Ini terdapat 36 temuan data, yaitu meliputi 17 data untuk kelas kata verbal, 2 data untuk kelas kata mineralia, 9 data untuk kelas kata adjektiva, 3 data untuk kelas kata pronomina, dan yang terakhir ada kelas kata nomina yang berjumlah 5 temuan data. Implikasi penelitian interferensi leksikal pada tuturan podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dan implikasinya dalam pembelajaran debat kelas SMA adalah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi peserta didik dalam mengolah dan memilih kosakata yang akan digunakan agar tidak terjadi penyimpangan ketika penuturan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu jenis interferensi leksikal yang muncul pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim terdapat 36 data temuan yang meliputi tadi 17 data untuk kelas kata verbal, 2 data
muncul adalah kelas kata verbal dan yang paling sedikit adalah kelas kata numeralia. Saran bagi seorang YouTuber agar lebih memperhatikan kata yang digunakan dalam setiap tuturannya dan memperhatikan pelafalan dari setiap kata yang diucapkan agar tidak terjadi interferensi leksikal secara berlebihan, karena penggalan kalimat jika tidak diperhatikan akan menimbulkan banyak interferensi leksikal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.